Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita sayangi penyelenggara pada hari ini, Majelis Ta'lim Az-Zahra yang diketuai Ibu Elza Nuraini. Kita doakan semoga Az-Zahra beserta segenap pengurus-pengurusnya beserta segenap panitia-panitia yang bertugas pada hari ini semuanya senantiasa dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya. Amin. Dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Segenap panitia terkhusus Bunda Melinda, Bunda Nurish dan para undangan serta ketua-ketua majelis dan semua pihak yang telah terlibat hingga terlaksananya acara pada hari ini, kita doakan semoga berkelimpahan berkah. Semoga senantiasa dalam pandangan kasih sayang dari Allah SWT dan Rasulnya. Serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, semoga semuanya dipandang Allah dengan pandangan kasih sayangnya, dikabulkan hajat-hajatnya, dimuliakan hidup dunia akhiratnya, dijadikan semuanya hamba-hamba Allah yang salehah. Dan juga semoga semuanya disayang-sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Tema kita pada hari ini adalah menjadi wanita salehah di akhir zaman ini. Kita memang sekarang sudah berada di zaman-zaman akhir, zaman yang sudah dekat dengan terjadinya hari kiamat. Sebagian tanda-tandanya yang jauh sudah mulai terlihat. Karena tanda kiamat itu ada jauh, ada dekat. Tanda-tandanya yang jauh sudah mulai terlihat. Tapi berada di zaman apapun, kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak pernah selesai dari kebaikan-kebaikan yang Allah tebarkan. Katanya Nabi Muhammad dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Sayyidina Ibnu Mas'ud, ummati kal matar. Umat saya ini kayak hujan, enggak ketahuan, enggak jelas kapan deras, kapan gerimis. Nah, kalau saya lihatin nih zaman-zaman sekarang ini mulai menderas, insya Allah kebaikan-kebaikannya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang tambah senang buat mengetahui agama dengan lebih baik. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah, dipilih Allah SWT sebagai umat yang membawa kebaikan senantiasa, baik bagi diri kita maupun bagi orang-orang di sekitar kita. Amin ya Rabbal Alamin. Penting untuk berada di zaman kapanpun kita jadi hamba Allah yang solehah. Penting bagi kita buat jadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang salehah. Kalau kamu tujuannya hanya untuk itu, tujuannya sama sekali tidak ada urusan antaramu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kamu akan mendapatkan apa yang kamu tuju itu aja. Tujuanmu misalnya habis bercerai, ngelihat mukanya mantan enak banget dah, kabur aja dah sekalian yang jauh, biar nggak pernah ketemu di pasar, biar nggak pernah ketemu di Indomaret. Sekaligus sekalian saya muliakan, ya kamu cuma akan dapat itu aja. Atau misalnya nyari uang di negeri sendiri rada susah, ya udah dah ada yang ngajakin pergi ke sini. Tujuannya emang bener-bener nyari duit aja, biar bisa punya uang, biar bisa jalanin kehidupan dengan lebih mudah gitu. Misalnya, ya hanya itu aja.
Akan tapi ketika kamu punya niatan-niatan yang besar dengan kamu berangkat ke negeri ini, misalnya gitu, untuk menjadikan dirimu perempuan yang lebih terhormat, memiliki penghasilan sendiri, kemudian bisa kirim pula kepada orang tua, menafkahi orang tua, berbakti kepada orang tua, apalagi yang sudah punya anak bisa menyekolahkan anaknya dengan harta yang halal hasil kerjamu selama di tempat ini misalnya. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, kamu punya niat, ya Allah, Kau berikan kepada hamba ini anak yang merupakan amanah darimu ya Allah. Gak bisa nafkahin karena suami juga gak ada, atau dia juga tidak bisa mencari nafkah karena sakit atau tidak mencukupi. Kemudian kamu pula ikut membantu perekonomian keluarga. Ya Allah, saya mau sekolahkan anak saya pondokin anak saya, biayanya dari saya bekerja di sini ya Allah, biar anak saya ngerti jadi hamba-Mu yang benar, biar anak saya bisa belajar jadi hamba-Mu yang saleh. Ya Allah, bantuin saya, tolongin saya. Kamu niatnya untuk itu, maka setiap apapun yang kamu lakukan di negeri ini bernilai pahala di sisinya. Makanya penting benerin niat. Apalagi jika kamu niatkan beri nafkah keluarga, membantu saudara-saudara, misalnya gitu. Bukan hanya untuk sekedar kebanggaan sendiri, bisa beli ini, bisa beli itu gitu. Akan tetapi juga kita bisa bantu orang-orang yang ada di sekeliling kita atau yang ada di kampung halaman kita. Itu bisa punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Kamu niatkan juga tinggalmu di tempat ini sebagai saksi-saksi ibadahmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, di negeri ini mayoritasnya non-muslim, bukan begitu? Ketika kamu ruku, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi negeri yang asalnya tidak pernah disebut nama Allah, menjadi disebut nama Allah di tempat ini karena artinya kamu telah benar-benar melaksanakan apa yang Allah sebutkan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan di atas muka bumi ini ada hamba-hambaku tinggal di sini, tinggal di bumi. Kamu menjadi khalifahnya Allah di atas muka bumi ini. Karenanya benerin niat. Saya tinggal di negeri ini agar saya menjadi hamba-hamba Allah yang tetap memanggil nama Allah, tetap menyebut nama Allah di antara sekian banyak orang yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatnya yang benar. Kalau kamu benar di niat, maka akan benar pula lah apa yang kamu lakukan, akan berkah pula lah pendapatan yang kamu hasilkan. Sebab likulli imri'in ma nawa, setiap orang hanya akan diberi sesuai dengan niatnya. Saya mau ceritain. Ada dulu zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah garibun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat buat hambanya yang baik-baik, buat hambanya yang saleh-salehah. Karunia-Nya Allah, kasih sayangnya Allah dekat sama hambanya yang salehah. Mudah-mudahan kita senantiasa didekatkan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang saleh, orang yang salehah, dia akan menjadi orang yang hidupnya bahagia dunia hingga akhirat. Orang yang salehah, dia akan menjadi seseorang yang hidupnya mulia dunia dan akhirat.
Orang kalau solehah artinya baik, memilih kehidupan yang baik, nanti Allah ganjar dengan kematian yang baik. Orang kalau kematiannya baik, nanti di dalam kuburnya Allah perlakukan dengan baik. Orang kalau di dalam kuburnya diperlakukan dengan baik, nanti di padang mahsyarnya juga diperlakukan dengan baik. Kalau di padang mahsyarnya diperlakukan dengan baik, sisanya nanti Allah SWT akan mudahkan dia untuk menuju surganya Allah SWT dan dikumpulkan dengan hamba Allah yang baik-baik. Mudah-mudahan semuanya termasuk di antaranya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terus caranya bagaimana nih? Biar kita ini bisa termasuk di antara hamba Allah yang salehah di akhir zaman yang semacam ini. Saya akan sampaikan kepadamu ada 5 hal yang jika kamu laksanakan, insya Allah akan menjadikanmu sebagai hamba-hamba Allah SWT yang salehah, sehingga Allah SWT senantiasa memandangmu dengan pandangan kasih sayangnya, dimuliakannya dirimu, dijaganya dirimu dimanapun saja kamu berada. Adik-adik saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya tahu tentu tidak mudah untuk tinggal di rantau seperti dirimu ini, jauh dari keluarga, jauh dari negeri yang kamu kenali, tinggal bersama dengan orang-orang asing yang kamu tidak mengerti bahasanya, yang kamu tidak mengerti budayanya. Tentu bukan mudah, akan tetapi menjadi mudah jika rahmat Allah senantiasa mengiringi perjalananmu itu. Akan tetapi menjadi tak hanya mudah, melainkan indah bagi orang-orang yang menjalaninya dengan penuh kasih sayang dari Allah SWT Tuhannya. Kalau udah disayang sama Allah, orang lain bisa bikin apa? Kalau udah disayang sama Allah SWT, yang lain bisa berbuat apa? Kalau sudah kamu dicinta sama Allah SWT, yang lain bisa apa? Allah SWT hanya akan memilihkan untukmu keadaan-keadaan yang baik. Karenanya penting bagimu untuk tetap menjadi hamba Allah SWT yang salehah dimanapun saja kamu berada. Siapapun dirimu, saudariku sekalian, siapapun dirimu, jika kamu disayang Allah, jika kamu diterima Allah, siapapun dirimu, jika kamu disayang Allah, jika kamu diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala walanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Kamu akan dijaga Allah dimanapun saja kamu berada. Kamu akan diperlakukan Allah dengan perlakuan-perlakuan yang indah. Sekali lagi, karenanya penting bagimu untuk menjadi hamba Allah yang ini sama-sama yang harus kamu ingat-ingat, kamu jaga. Puter-puter terus di kepala kamu 5 nasihat saya ini. Yang pertama, benerin niat, luruskan niat, itu penting. Sebab kata Nabi Muhammad, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua perbuatan tergantung dari niatnya, dan semua orang hanya akan diberi sesuai dengan niatnya.
datang dari negara yang jauh dari sini. Kamu sama-sama di negara ini untuk bekerja, tapi nilaimu di mata Allah Subhanahu wa taala enggak sama. Karenanya balasan dari Allah pun kepadamu enggak sama. Ada yang disayang, ada yang dibuang, ada yang dicinta, ada yang dimurka. Kamu masuk yang mana? Salah satu tolak ukurnya ada pada niat. Ada pada niat. Niatmu mengerjakan kehidupan di dunia ini, niatmu untuk datang ke negeri ini, niatmu menjalani hari-hari selama kamu berada di sini ataupun berada di tempat-tempat yang lain, untuk apa? Untuk apa? Kalau kamu hanya untuk menghindari permasalahan di kampung, ditagih-tagih pinjol, kabur aja lagi. Sekalian yang jauh, biar gak bisa disusul pakai helm. Muhammad alaihi salam, keluarlah dulu, hilangkan aroma bawang dari mulutmu itu, kemudian masuklah ke masjid-masjid kami. Man adzal muslimin falaysa minhum. Siapa yang mengganggu orang Islam bahkan dengan aroma yang tidak enak sekalipun, dia tidak termasuk dari kelompok umat Islam. Serem benar. Itu kalau mengganggu orang lain pakai aroma aja nggak termasuk dari umat Islam, gimana yang ganggu orang Islam dengan kalimat-kalimat yang keji, gitu ya, ucapan-ucapan, komentar-komentar pedas. Waduh, itu bisa na'udzubillah min dzalik, penyebab iman tercerabut dari dalam hati kita. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku sekalian saya muliakan, man tatayyaba lillah, siapa yang memakai wewangian karena Allah. Itu tadi, belum sholat pakai minyak wangi dulu, mau ketemu sama orang, gitu kan, sama perempuan, pastikan aromanya wangi. Mau ketemu sama suami, ketemu sama anak-anak, misalnya gitu kan, pastikan aromanya wangi. Ketemu sama orang tua, gitu kan. Tatayyaba lillah, dia memakainya karena Allah SWT. Allah menyukai yang wangi, kita pun berwangian. Laqiyallahu wa rihuhu atyab minal misik. Kamu akan berjumpa, orang tersebut akan berjumpa dengan Allah, sedangkan wanginya lebih wangi daripada bau kasturi, bau misik. Siapa yang tatayyab li ghairillah, siapa yang memakai wewangian bukan karena Allah, biar ada yang naksir, mau janjian ketemuan sama laki-laki, pakai wangi-wangian dulu, biar dia terpesona. Karena kesan pertama begitu menggoda. Laqi Allah wa rihuhu antan minal jifah. Dia akan berjumpa dengan Allah sedangkan aromanya lebih busuk daripada bau bangkai. Sama-sama kerjaannya, sama-sama pakai minyak wanginya, tapi yang satu bisa berjumpa dengan Allah, bau wanginya lebih wangi daripada misik. Sementara yang lain bisa berjumpa dengan Allah sementara baunya lebih busuk daripada bau bangkai. Apa yang membedakan? Niat. Hati-hati sama niat. Jadi mulai sekarang nih, periksa lagi niatnya. Kemudian sampaikan sama dirinya, saya tinggal di negeri ini untuk melaksanakan perintah Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, mencari rezeki yang halal, untuk menafkahi kehidupan keluarga saya di kampung. Kamu kalau memberi kepada orang tua, kamu jadi anak yang berbakti. Kalau memberi kepada anak-anakmu, kamu menjadi orang tua yang bertanggung jawab, menjaga amanahnya Allah.
Kamu kalau memberi kepada saudara-saudara menjadi melaksanakan perintah Allah untuk menjaga silaturahmi. Ada banyak hal dari niat-niatan yang baik bisa kamu niatkan, sehingga keberadaanmu di negeri ini, setiap apapun yang kamu lakukan bernilai pahala di sisinya. Amin. Jadi yang harus kamu benahi yang nomor 1, pesan saya adalah niat. Luruskanlah niatmu. Orang yang niatnya bagus, perbuatannya bagus. Orang yang perbuatannya bagus, kehidupannya bagus. Orang yang kehidupannya bagus, diganjar Allah dengan kematian yang bagus. Orang yang matinya bagus, di akhiratnya mendapatkan kehidupan yang bagus. Berakhir dengan tempat yang paling bagus, namanya surga. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, teman-teman sahabat sekalian, pertama benahi niat, yang kedua nih, awali dengan taubat.